Shalom, lagi-lagi dogitan ini menipu orang Kristen. Lihat. Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalan lurus. Itu. Nabi Isa alaihissalam itu sudah mengatakan kepada Bani Israel, ya. Allah Subhanahu wa taala itulah jalan yang lurus. Kalau di Bible Yesus mengatakan akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Ya, nggak ada yang salah sebenarnya Pak dengan perkataan itu. Sebagai Nabi, Yesus adalah jalan buat sampai kepada Bapa. Karena apa bilangnya? Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya. Betul kan Pak? Betul. Sekarang kalau zaman bangsa Israel, nabinya Nabi Musa alaihissalam, jalan kepada Bapa siapa? Apa Yesus juga? Kan Yesus belum lahir. Nah, terus jalannya bangsa Israel dulu siapa ketika zaman Nabi Musa? Iya. Ya Nabi Musa kan? Nah, ya berarti setiap nabi-nabi itu adalah jalan untuk sampai kepada keselamatan. Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalan lurus. Dogitang, lagi-lagi ya, bagus kita bahas. Tetapi bukan berarti saya kehilangan pamor untuk membicarakan itu ataupun saya tidak punya kapasitas untuk itu. Pertanyaan saya, di mana Allah itu jalan lurus di Qur'anmu? Yang ada adalah surat 43 ayat 61, wa innahu la ilmul lisa'ah. Dan sesungguhnya sungguh-sungguh Isa Al-Masih itu tahu hari kiamat. Maka jangan ragu. Ragu kepada siapa? Kepada Isa Al-Masih. Yang kamu campur aduk dengan Yesus Kristus, ya nggak apa-apa sih. Saya setuju-setuju saja untuk mengatakan Isa Al-Masih Yesus Kristus. Lu campur aduk tetapi untuk mengambil keuntungan masing-masing. Untung bagi saya, rugi bagi kamu. Untung bagi kamu, rugi bagi saya. Nggak apa-apa. Oleh karena itu, ya saya tetap akan berjalan terus untuk memperbaiki kelakuan dan omongan kamu itu. Dogitang. Fattabi'uni, ikut saya, kata Isa Al-Masih, ikut saya. Hadza siratum mustaqim, ini adalah jalan lurus. Siratul mustaqim itu ya Isa Al-Masih, bukan Allah. Bukan Allah, dogitang. Tapi orang tadi, iya sih, ya belum lahir kan. Pintar, nggak ada orang sepintar dogitang untuk menge-framing Alkitab dan ayat-ayat Alkitab itu. Contoh, dia mengambil Yohanes 14 ayat 1 sampai 7 itu. Tapi kan intinya di ayat 6. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Maka di dalam Kristen nggak ada itu siksaan kubur. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi, saudara-saudara pergi ke suatu tempat, kalau Anda ke situ, maka saudara memerlukan maps.
posisi, lokasi, atau meminta share lokasi dari teman Anda, yaitu petunjuk jalan ke sana agar tidak salah jalan. Yesus adalah satu-satunya jalan. Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Bukan dengan orang Arab, karena tidak pernah ada nabi dari Arab. Seluruh nabi dari Bani Israel. Catat semua nabi-nabi yang dipercaya, yang ditulis, yang diajarkan oleh mereka. Semua dari Bani Israel. Satu-satunya nabi Arab, ya Mamat Plukusuntur. Faham? Faham ente? Yesus satu-satunya jalan. Dan jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus yang memberikan keselamatan. Dan Yesus satu-satunya jalan untuk menerima kasih dan kepedulian Allah. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi kenapa kok orang senang sekali dibohong-bohongin ya? Untuk pergi ke satu tempat, hanya mutar-mutar batu hitam. Dan ada upacara lempar setan pakai batu. Betapa apa namanya, primordialnya pola pikir manusia. Hukum-hukum abad ke-7 itu tutup. Jangan lagi ada yang ikut. Karena Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Terima kasih. Diantarin sarapan. Satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali lewat Yesus. Kebenaran adalah standar dalam bidang apa saja dalam hidup ini. Ayub 33 ayat 23, jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, satu di antara 1000 untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, hanya Yesus. Amsal 11 ayat 19, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Yesus bukan saja mengajarkan kebenaran, tapi dirinya adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Yesus adalah kebenaran melalui kata-kata, perbuatan, serta pemikirannya. Yohanes 8 ayat 14, kepada mereka katanya. Jawab Yesus kepada mereka katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu nggak tahu kan? Sama dengan Yesus membawa saya dari Indonesia masuk Amerika. Saya nggak tahu. Tetapi dikaitkan dengan iman saya, Yesus yang membawa saya ke Amerika. Yesus adalah satu-satunya kehidupan. Hanya dalam Yesus mendapatkan kehidupan penuh bahagia. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena hanya Yesus Kristus untuk mendapatkan hidup penuh berkat. Matius 6 ayat 33.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hanya dalam Yesus kita mendapatkan hidup yang penuh arti. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mendapatkan yang terbaik. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan di dalam Yesus itu ini nih. Enggak dipikirkan, enggak diharapkan datang. Dan inilah berkat saya hari ini. Hari ini. Besok enggak usah dipikirkan. Besok ada kesusahannya sendiri. Susah hari ini cukup untuk hari ini. Dan hanya di dalam Yesus kita memberi buah. Filipi 1 ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Nyatanya sampai hari ini saya masih bisa diberinya napas. Coba tadi malam saya tidur, diputuskan nyawa saya, kan gak bisa ngomong. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.